Tiba-tiba dia merasa sangat mengantuk dan tidak dapat menahan rasa kantuknya tersebut, sehingga dia mencoba untuk memejamkan matanya hingga jatuh pingsan, geng. Nah, orang-orang yang ada di sekitar pasar tersebut melihat Belkova ini terjatuh, langsung menolong dan membawa Belkova ini ke rumah sakit. Namun anehnya, tidak ada yang mengetahui sebenarnya Belkova ini kenapa. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, banyak fenomena aneh yang terjadi di dunia ini, geng. Hari ini kita bakal ngebahas salah satunya, yaitu wabah tidur. Hal ini adalah sebuah kisah nyata yang pernah terjadi di negara Kazakhstan, tepatnya di sebuah desa yang bernama Kalachi. Wabah yang satu ini benar-benar terjadi dan dialami oleh warga Kalachi yang tertidur pulas selama berjam-jam, bahkan selama berhari-hari. Ada juga dari mereka yang lagi bekerja gitu ya, melakukan aktivitas, tiba-tiba tertidur di tempat. Istilah lain dari wabah ini disebut dengan sleepy hollow. Warga Kalachi yang mengalami hal ini mengaku kalau mereka nggak cuma merasakan ngantuk, tapi juga sampai pusing, mual, dan yang lebih parahnya ada yang sampai amnesia atau hilang ingatan. Tidak ada yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan ini tuh wabah apa, penyakit apa yang menghinggap warga Kalachi Kazakhstan ini. Dan sempat dilakukan penelitian, namun jawabannya tidak pernah ditemukan, geng. Bagaimana kisah selengkapnya tentang wabah tidur atau sleepy hollow yang dialami oleh warga Kazakhstan ini? Langsung aja kita bahas di sisi lain. Oke, sebelumnya kita bahas sedikit tentang negara Kazakhstan nih, geng ya. Background dari negara ini yang menurut gua cukup keren. Jadi negara ini merupakan sebuah negara yang terkurung di daratan yang terletak di benua Asia bagian tengah. Negara ini dulunya bagian dari Uni Soviet dan untuk saat ini setelah berpisah, negara ini berbatasan langsung dengan Rusia di sebelah barat dan juga utaranya. Di sebelah timurnya itu berbatasan dengan China dan di sebelah selatan berbatasan dengan Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan, dan Laut Kaspia. Kalau kalian mau tahu, Kazakhstan ini adalah salah satu negara penghasil manusia-manusia cantik dan ganteng. Ceweknya itu cantik-cantik banget dan laki-lakinya juga ganteng-ganteng banget. Karena memang mereka ini wajahnya tuh campuran antara Asia dan Eropa. Jadi kayak bule tapi semi-semi kayak orang Cina gitu. Kazakhstan sering disebut sebagai negara transbenua karena terletak di antara dua benua, yaitu benua Eropa dan juga Asia. Sebagian besar daerah mereka masuk ke dalam wilayah Asia Tengah dan sebagian kecilnya masuk ke wilayah Eropa Timur. Dulunya Kazakhstan merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Rusia pada abad ke-18, sampai pada akhirnya Rusia memenangkan revolusi komunis dan mendirikan Uni Soviet pada tahun 1920. Nah, lalu pada tanggal 5 Desember tahun 1936, Kazakhstan resmi menjadi sebuah negara republik yang berada di bawah pemerintahan Uni Soviet. Setelah Uni Soviet runtuh, mereka akhirnya merdeka pada tanggal 16 Desember tahun 1991. Kazakhstan ini merupakan negara terbesar ke-9 di dunia karena luasnya itu cukup besar, yaitu 2.724.900 km persegi. Dari semua negara Uni Soviet, Kazakhstan ini posisi nomor 2 terbesar setelah Rusia, geng. Etnis yang mendiami Kazakhstan ini adalah etnis Kazakh. Jadi memang orang asli kelahiran Kazakhstan, yang mana mereka ini ada campuran Rusianya sebanyak 21%. Dan mereka merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, yaitu 70%-nya adalah muslim, sisanya adalah Kristen Ortodoks. Bahasa resmi mereka adalah bahasa negara mereka sendiri, yaitu bahasa Kazakh. Sedikit-sedikit mereka juga paham bahasa Rusia. Jadi di sini kalau udah dapat gambaran ya, bagaimana sih kondisi negara Kazakhstan ini dan negara seperti apa mereka. Bisa dikatakan mereka ini adalah negara maju dan merupakan saudaranya Rusia, yang mana mereka adalah salah satu negara besar yang ada di dunia. Sekarang kita masuk ke dalam sebuah kasus yang menimpa negara maju ini, yaitu wabah tidur di desa Kalachi.
Kalachi, sebuah daerah yang dulunya bernama Kalachevsky, yang merupakan daerah pedesaan yang berada di distrik Esil Akmola, Kazakhstan. Letak dari Kalachi itu antara 445 km dari daerah Astana. Nah, dulunya daerah Kalachi ini merupakan daerah terlarang karena sangat dekat dengan pertambangan uranium yang terletak di Krasnogorsky, yaitu sebuah daerah yang terletak di Akmola. Awal pertama kali wabah tidur yang muncul di daerah Kalachi ini itu tepat di bulan April tahun 2010. Awal mulanya ada seorang perempuan yang bernama Lyubov Belkova yang merupakan seorang warga desa Kalachi yang sedang bekerja di sebuah pasar. Di tengah-tengah aktivitasnya dia di pasar tersebut, tiba-tiba dia merasa sangat mengantuk dan tidak dapat menahan rasa kantuknya tersebut, sehingga dia mencoba untuk memejamkan matanya hingga jatuh pingsan, geng. Nah, orang-orang yang ada di sekitar pasar tersebut melihat Belkova ini terjatuh, langsung menolong dan membawa Belkova ini ke rumah sakit. Namun anehnya, tidak ada yang mengetahui sebenarnya Belkova ini kenapa. Apakah dia belum makan, pusing, atau memang ada penyakit bawaan gitu. Tapi yang jelas Belkova ini baru bisa tersadar atau terbangun itu 4 hari kemudian. Ketika dia membuka mata, dia sangat kaget, ternyata dia berada di rumah sakit dan dia tidak ingat sama sekali apa yang sebenarnya terjadi. Pihak dokter di saat itu mengatakan kalau Belkova ini terkena serangan stroke ringan. Dan di saat itu Belkova bingung banget. Dia nggak pernah ada riwayat penyakit yang seperti ini sebelumnya. Di kejadian pertama ini semua orang menganggap hal tersebut biasa aja dan nggak ada yang janggal atau yang aneh. Nah, akhirnya Belkova pun diperbolehkan pulang oleh dokter. Berselang beberapa hari kemudian, tiba-tiba kejadian yang sama yang dialami oleh Belkova terjadi lagi kepada 5 orang perempuan dan 1 orang anak dari desa Kalachi. Kelima orang perempuan dewasa dan 1 anak kecil tersebut tiba-tiba mengantuk dengan kondisi yang sangat berat. Mereka tidak dapat menahan dan akhirnya membuat mereka pingsan seperti yang dialami oleh Belkova. Dan kelima orang ini dibawa lagi ke rumah sakit yang ternyata mereka tidak terbangun juga sampai berhari-hari. Nah, disinilah mulai ada kecurigaan tentang apa yang terjadi dengan warga Kazakhstan ini. Nah, di saat itu dokter juga mengatakan bahwa kelima orang tersebut dan juga anak kecil ini mengalami apa yang dialami oleh Belkova, yaitu stroke ringan. Nah, di sini mulai terasa aneh. Dari 5 orang perempuan dewasa ada 1 anak kecil. Kok bisa anak kecil mengalami stroke ringan? Akhirnya berita ini pun tersebar ke beberapa orang yang ada di desa Kalachi. Isu ini pun sempat meredam. Orang-orang sempat melupakan apa yang terjadi kepada Belkova dan juga 5 orang perempuan serta 1 anak kecil tadi. Tapi 1 bulan berselang, tiba-tiba ada 140 orang penduduk desa yang secara berbarengan mengalami hal yang sama. Gila nggak tuh? Jadi di desa tersebut penduduknya hanya ada 810 orang. 140 orangnya itu mengalami rasa kantuk yang sangat berat dan tiba-tiba mereka terjatuh. Nah, jadi seolah-olah hal ini dialami oleh mereka gara-gara 1 alasan yang sama. Disinilah kejadian aneh ini mulai menjadi pembicaraan masyarakat. Kalau memang apa yang dialami oleh Belkova, lalu 5 perempuan serta anak kecil setelahnya adalah stroke ringan, bagaimana dengan 140 orang warga desa ini? Kok bisa mereka mengalami hal yang sama gitu? Bagaimana bisa 140 orang secara sekaligus terkena stroke bareng-bareng di satu desa yang sama lagi? Apakah mereka keracunan? Mungkin mereka habis acara bareng terus makan makanan yang terkontaminasi gitu. Nah, di sini belum diketahui penyebabnya. Nah, lalu akhirnya pertanyaan demi pertanyaan mulai bermunculan. Banyak orang yang mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, namun tidak pernah menemukan jawabannya. Belakangan, hal ini terus-menerus dialami oleh warga Kalachi. Satu demi satu dari mereka mengalami hal yang sama dan bahkan itu terulang kepada orang-orang yang pernah mengalami wabah ini. Dimulai dari tahun 2010 untuk pertama kali kasus ini terjadi, sampai pada akhir 2012 hal tersebut terus terjadi dan tiba-tiba hampir seluruh penduduk yang ada di Kalachi itu tertidur. Nah, sampai di sini gue pengen disclaimer sedikit kepada teman-teman. Kalau kalian ingat yang sebelumnya gue katakan bahwa daerah ini dulunya adalah tempat terlarang, tempat yang tidak boleh ditinggali karena terlalu dekat dengan tempat penambangan uranium, yang mana ini bisa menjadi racun terhadap manusia. Nah, tapi di dalam hal ini belum bisa kita asumsikan kalau penyakit atau wabah tertidur ini berasal dari tambang tersebut karena belum ada penelitian atau pernyataan yang jelas tentang asal muasal wabah tersebut.
Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, pada awalnya banyak para dokter dan juga ilmuwan yang ada di sana menduga kalau orang-orang ini mengalami narkolepsi, yaitu sebuah gangguan tidur kronis yang ditandai dengan rasa kantuk di siang hari dan serangan tidur secara tiba-tiba. Nah, padahal di awalnya banyak yang mengira kalau ini adalah stroke ringan. Nah, tetapi karena sudah terlalu ramai yang mengalami hal tersebut, dugaan selanjutnya malah dianggap sebagai narkolepsi. Kondisi di saat itu benar-benar aneh, geng. Orang-orang di Kalachi ini bisa tertidur dalam kondisi apapun. Ada yang tertidur atau pingsan di saat sedang memancing. Jadi bayangin tuh, lagi mancing tiba-tiba pejamin mata udah ngilang gitu aja. Ada yang lebih berbahaya lagi, seorang ibu-ibu yang sedang memasak itu tertidur tepat di depan kompornya sehingga terjadi kebakaran di saat itu. Dan sebagian besar lain, ada beberapa supir yang tertidur di saat mengemudi. Akhirnya terjadilah kecelakaan yang cukup fatal. Dan di saat terjadinya kecelakaan, mereka terbangun atau tersadar masih dalam kondisi ngantuk. Jadi bisa bayangin aja tuh, kayak pas dia tabrak, tiba-tiba dia kaget gitu, tapi posisinya ngantuk banget. Biasanya kalau kita jangankan udah tabrak nih, kaget pas motor kita oleng dikit aja tuh langsung seger gitu kan. Pas lagi nyetir motor ngantuk, motor oleng, kebangun langsung seger. Kalau ini sampai udah ketabrak sekalipun, rasanya berat banget buat membuka mata. Dan hal yang paling mengerikannya adalah mereka sering sekali tertidur selama berjam-jam bahkan berhari-hari. Paling cepat tuh mereka bangun tuh ya sekitar 12 jam kemudian, dan bahkan ada yang sampai 3 dan 4 hari kemudian baru bangun. Pasti timbul pertanyaan, loh gimana mereka makan? Apa mereka nggak merasa lapar? Ya jelas ketika bangun mereka akan merasa sangat dehidrasi dan juga lapar parah. Nah, makanya tidak jarang dari beberapa kasus yang ditemukan itu para korbannya sampai meninggal dunia, geng. Sebagian besar dari mereka yang terbangun setelah wabah tidur ini ada yang mengalami amnesia. Mereka melupakan masa lalu mereka semua dan benar-benar otaknya itu jadi error. Nah, mereka juga mengalami halusinasi berat dan juga mual. Lalu singkat cerita, akhirnya di bulan Maret tahun 2013, penyakit ini sudah menjangkiti lebih dari ratusan orang yang ada di Kalachi. Nah, lalu penyakit ini juga sampai menyebar ke daerah-daerah lain, tepatnya di daerah Krasnogorsk, yang dimana di daerah tersebut didominasi oleh orang-orang keturunan Rusia dan Jerman. Kondisi di Kazakhstan di saat itu benar-benar mengkhawatirkan karena setiap kegiatan yang dilakukan terkhusus oleh warga Kalachi itu mengalami gangguan. Anak-anak sekolah bahkan mengeluhkan kalau mereka merasa sangat mengantuk ketika sedang belajar di sekolah, dan bahkan guru-guru mereka pun harus ikut tertidur di dalam ruangan kelas. Halusinasi yang dialami juga cukup parah, geng. Pernah ada sebuah kasus di mana dua orang anak yang berasal dari desa Kalachi yang bernama Rudolf Boyorinos dan juga Misha Pliukin yang mengalami halusinasi, yaitu melihat kuda bersayap. Ya mungkin wujudnya kayak unicorn gitu, geng. Dan bahkan mereka juga pernah berteriak-teriak gara-gara melihat ada ular di tempat tidur mereka. Hal ini membuat para remaja tersebut terlihat seperti orang gila. Mereka berteriak-teriak gak jelas dan orang-orang sekitar melihat mereka itu merasa aneh. Penyakit misterius ini awalnya hanya menyerang manusia, tapi lama-kelamaan bahkan hewan pun ikut terjangkit. Salah satu penduduk Kalachi yang memiliki seekor kucing, dia menamai kucingnya ini Marquis. Nah, dia bercerita pada hari Jumat malam, kucingnya yang bernama Marquis ini mulai mengeong-ngeong dan terus-menerus menyerang dinding, perabotan, dan juga anjing peliharaan mereka. Jadi saat itu kucing tersebut seperti menjadi stres, gila gitu ya, dan ngamuk-ngamuk sendiri. Yang mana ini sangat aneh dan tidak pernah terjadi kepada kucing manapun sebelumnya. Jadi kalau misalkan kayak ibaratnya anjing tuh kayak kena rabies gitu, geng, penyakit anjing gila. Nah, lalu tiba-tiba si kucing yang sudah lelah membenturkan kepalanya dan mengamuk-ngamuk ini tertidur pulas dan mendengkur layaknya suara dengkuran manusia, yang menandakan kucing ini berarti sangat-sangat lelah, geng. Barulah keesokan harinya pada siang hari kucing ini terbangun. Padahal ini tidak biasa dialami oleh kucing manapun. Biasanya kucing kalau tertidur ya misalkan terdengar suara langkah aja itu pasti kebangun. Tapi kucing yang bernama Marquis ini baru terbangun keesokan hari dan terlihat sangat lesu seperti kucing yang bengong. Dia benar-benar tidak merespon pada apapun, bahkan dikasih makan juga nggak merespon. Jadi udah kayak tatapan kosong dan seperti mayat hidup gitu loh, geng. Kucingnya benar-benar ngelamun aja, diam aja, nggak ada respon sama sekali. Apa yang dialami oleh warga Kalachi ini benar-benar membuat pemerintah mereka khawatir, karena hal ini sangat berpengaruh kepada perekonomian daerah mereka. Karena di saat itu banyak orang-orang yang memilih untuk tidak bekerja. Akhirnya pemerintah pun meminta para dokter yang ada di Kalachi atau sampai dari luar Kazakhstan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hal ini.
Pada awalnya, para dokter ini melakukan pemeriksaan secara mendalam baik terhadap manusia maupun hewan-hewan yang ada di Kalachi. Dan saat itu semuanya tidak bisa dijelaskan dan para dokter ini merasa kebingungan harus menjelaskan apa kepada masyarakat. Nah, tiba-tiba para dokter ini memiliki sebuah statement yang mana ini bisa dikatakan ya statement ala kader gitu ya, yang mereka sampaikan kepada masyarakat, yang mana mereka berpikir kalau apa yang dialami oleh masyarakat di saat itu adalah akibat dari terlalu banyak meminum vodka, dan vodkanya itu adalah vodka oplosan alias vodka palsu. Ini terdengar agak aneh. Memang sih kalau kita berbicara tentang masyarakat Eropa Timur atau orang-orang dari Rusia gitu ya, mereka itu senang meminum alkohol karena untuk menghangatkan badan dari cuaca yang dingin. Tetapi berbeda dengan masyarakat Kazakhstan. Mereka backgroundnya adalah masyarakat muslim, yang mana mereka ini agak jauh dari khamar atau jauh dari yang namanya alkohol. Maka dari itu apa yang dijelaskan oleh para dokter ini tidak masuk akal. Akhirnya penyakit ini terus-menerus berkembang di desa Kalachi, sehingga pada akhirnya para dokter ini kelabakan untuk memberikan keterangan yang sebenarnya kepada masyarakat. Nah, lalu tiba-tiba para dokter ini mendiagnosis lagi bahwa wabah yang dialami oleh masyarakat ini merupakan ensefalopi, yaitu sebuah istilah untuk kelompok penyakit yang menyerang struktur atau fungsi otak sehingga mengganggu kesadaran. Ya, kalau ini masih agak sedikit masuk akal gitu ya. Lalu para dokter juga mengatakan kalau wabah yang dialami oleh masyarakat Kalachi ini adalah sebuah histeria massal, atau dengan kata lain sebuah fenomena yang tidak dapat dijelaskan kepada sekelompok besar orang. Nah, jadi maksud dari para dokter ini itu kejadian astral gitu loh, geng. Istilahnya nih ya, kalau misalkan di Indonesia kejadian kayak gini tuh kesurupan massal gitu, alias ada hal goib yang berhubungan dengan wabah ini. Nah, kalau di Kazakhstan sana hal goib, penyihir kayak gini mungkin agak kurang familiar, tetapi para dokter ya menjelaskannya kayak gitu. Ini kejadiannya itu nggak medis gitu. Nah, kalau di Indonesia udah pasti langsung diklaim, wah ini goib nih, ada kerasukan nih dan segala macem lah. Nah, di sana itu para dokternya agak kesulitan untuk menjelaskan hal tersebut. Lalu para dokter juga mengatakan fenomena yang terjadi di Kazakhstan ini merupakan sebuah sugesti. Nah, menurut mereka karena kasus ini terjadi kepada satu orang lalu menimpa beberapa orang lain sehingga khalayak ramai menjadi ketakutan. Nah, akhirnya masyarakat yang sebenarnya tidak terjangkit ikut-ikutan seolah-olah terjangkit. Nah, itu menurut keterangan para dokter. Nah, namun di dalam hal ini banyak masyarakat yang menjelaskan kalau para dokter ini hanya mengada-ngada. Mereka memberikan statement yang sebenarnya tidak mereka teliti terlebih dahulu, hanya untuk memuaskan masyarakat di saat itu dengan jawaban yang ya nggak nolong sama sekali. Dan bahkan para dokter ini bilang masyarakat Kalachi di saat itu sedang mengalami stres berat gara-gara aktivitas yang berlebihan. Lalu usut punya usut, akhirnya masyarakat ini semakin curiga dengan yang namanya tambang uranium. Karena kan mereka tahu dulunya mereka tidak boleh tinggal di situ karena terlalu dekat dengan tambang tersebut. Akhirnya mereka meminta untuk meneliti tambang uranium yang sudah ditutup sejak runtuhnya Uni Soviet itu. Karena menurut mereka nih ya, dulunya ketika Soviet belum runtuh, tambang uranium ini ramai penduduknya. Tapi semenjak runtuh, banyak daerah-daerah yang di sekitar tambang tersebut menjadi kota hantu. Salah satunya adalah daerah Krasnogorsk, karena penduduk di Krasnogorsk itu sudah pergi semuanya, sudah meninggalkan daerah tersebut dan pemukiman di sana menjadi terbengkalai. Nah, bisa jadi salah satu alasan kenapa wabah ini ada gara-gara tambang tersebut. Karena asumsi tersebut dinilai masuk akal dan juga tambang itu sudah ditinggalkan selama 2 dekade lamanya, akhirnya Kementerian Kesehatan Kazakhstan melakukan pengujian lebih dari 7.000 rumah di sekitar tambang tersebut. Nah, Kementerian Kesehatan melakukan uji radiasi atau limbah-limbah yang mungkin bisa menyebabkan penyakit. Namun tidak ada satu petunjuk pun yang benar-benar signifikan mengarahkan kepada wabah yang sedang dialami oleh warga Kazakhstan ini. Memang sih di beberapa rumah mereka sempat menemukan adanya tingkat zat radioaktif yang disebut dengan radium yang cukup tinggi atau disebut dengan zat radioaktif radon. Radon ini sendiri merupakan zat radioaktif yang tidak berwarna dan juga tidak berbau dan terbentuk akibat pemecahan uranium di dalam tanah, air, dan bebatuan. Menurut Environmental Protection Agency atau EPA, zat radon ini telah dikaitkan sebagai penyebab dari kanker paru-paru. Tetapi tetap aja hal itu tidak cukup untuk menjelaskan fenomena wabah tidur yang dialami oleh warga Kalachi. Karena kan nggak ada hubungannya gitu ya dengan infeksi paru-paru atau kanker paru-paru dengan wabah tidur.
Akhirnya, masyarakat di saat itu barulah menyebut penyakit ini dengan sebutan Sleepy Hollow karena tidak ada satupun alasan yang bisa menjelaskan ini penyakit apa, berasal dari mana, penyebabnya kenapa gitu. Akhirnya ya masyarakat menamai sendiri atau mengasumsikan sendiri nama dari penyakit tersebut. Lalu kemudian ada pernyataan lain yang berasal dari Sergei Lukashenko. Dia ini dari Institut Pusat Nuklir Nasional Kazakhstan yang mempercayai bahwa karbon monoksida yang menjadi penyebab Sleepy Hollow atau wabah tidur ini. Statement dia ini berdasarkan kecurigaan dia terhadap lokasi di Kazakhstan. Yang mana di Kazakhstan itu cuacanya nggak jelas geng, terkadang berubah-ubah. Dan setiap rumah itu memiliki cerobong asap. Yang mana asap dari hasil pembakaran kayu ini naik ke udara dan menjadi racun, kata dia. Dan dari gejala yang dialami oleh masyarakat seperti mual, sakit kepala, itu merupakan bagian dari tanda-tanda seseorang keracunan karbon monoksida. Di sini udah mulai terang benderang nih. Nah, ternyata wabah ini ada hubungannya dengan kebiasaan masyarakat Eropa Timur, yaitu suka membuat api pembakaran untuk menghangatkan badan. Yang mana setiap pembakaran tersebut mereka mungkin tidak memperhatikan kayu bakarnya. Karena kan ada aja kayu yang kalau dibakar tuh jadi bikin teler gitu. Salah satunya ya kayak misalkan ngebakar pohon ganja. Pohon ganja kalau dibakar ya bikin teler gitu kan, bikin orang ngeslow. Nah, bisa aja ada salah satu pohon atau batang kayu yang mengandung zat tertentu ketika dibakar itu membuat mereka halu. Nah, namun pernyataan atau statement ini tidak berdasarkan dengan uji lab atau penelitian, hanya statement berdasarkan kecurigaan dari seorang Sergei Lukashenko. Nah, akhirnya mulai timbul tuh isu-isu yang mengatakan kalau mereka ini merupakan warga yang menjadi kelinci uji coba dari pemerintah. Mereka merasa satu desa mereka itu sedang dites oleh pemerintah dengan racun-racun tertentu. Mereka berpikir kalau pemerintah sedang merencanakan sesuatu dengan uji coba, apakah efektif sebuah penyakit dihinggapkan kepada manusia sehingga nanti akan diciptakan obatnya agar bisa dijual. Nah, sampai-sampai mereka terpikir seperti itu, geng. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan. Misteri dari wabah Sleepy Hollow ini atau wabah tertidur itu mulai terpecahkan dan mulai diketahui penyebabnya. Jadi ini terjadi setelah 3 tahun warga desa Kalachi mengidap Sleepy Hollow. Mereka di saat itu sudah tidak tahan lagi karena keseharian mereka benar-benar terganggu gara-gara rasa kantuk. Mereka kesulitan untuk beraktivitas karena setiap harinya mereka harus tertidur, yang bahkan di saat-saat penting yang mana mereka sendiri sebenarnya tidak mau tidur di saat itu. Ada sebuah pernyataan dari Wakil Perdana Menteri Kazakhstan yang bernama Berdibek Saparbayev kalau penyebab dari Sleepy Hollow memang berasal dari tambang uranium sesuai dengan apa yang dicurigai oleh masyarakat. Kesimpulan ini didapatkan berdasarkan hasil pemeriksaan medis dari semua penduduk desa Kalachi dan ditemukan tingkat karbon monoksida dan hidrokarbon yang sangat tinggi di udara sekitar desa Kalachi sehingga kadar oksigen berkurang. Hal itulah yang membuat banyak sekali masyarakat Kalachi mengantuk gara-gara kekurangan oksigen sehingga tubuh mereka menjadi lemas. Lalu Kementerian Kesehatan Kazakhstan juga mengungkapkan kalau ada beberapa senyawa yang terkandung dalam udara yang bisa menjadi sumber masalah di wabah ini. Senyawa tersebut kebetulan bakal tumbuh selama musim panas di ruang bawah tanah dan juga rumah-rumah yang memiliki ventilasi buruk alias terlalu kedap udara dan tertutup. Jadi seharusnya rumah-rumah yang ada di Kalachi itu memiliki ventilasi udara yang baik agar udaranya itu bisa terus berganti, tidak mengendap gitu, geng. Nah, akhirnya setelah mengetahui penyebab dari wabah ini, pemerintah memutuskan untuk mengevakuasi para warga dari desa Kalachi dan juga Krasnogorsky ke tempat yang lebih aman. Jadi mereka semua diungsikan dan diminta untuk pindah dari rumah mereka atau pemukiman mereka. Semenjak mereka pindah ke pemukiman yang baru, mereka sama sekali tidak lagi merasakan yang namanya mengantuk. Nah, memang pada awal-awalnya, beberapa minggu setelah mereka pindah, mereka masih merasakan efeknya gitu, geng ya. Efek yang mereka bawa dari desa mereka Kalachi. Nah, namun berangsur-angsur mereka mulai kuat, tubuh mereka itu mulai beradaptasi dengan daerah baru dan mereka sama sekali tidak merasakan lelah, lemas dan harus tertidur terus gitu, seperti ketika mereka di Kalachi. Dan di saat itulah mereka mulai hidup tenang dan damai, geng. Nah, akhirnya terpecahkan ya, geng. Wabah mengantuk ini disebabkan oleh karbon monoksida yang berasal dari tambang uranium. Bisa bayangkan ya kalau ini terjadi di negara kita, udah pasti tuh semua hal-hal gaib dikait-kaitkan gitu ya, gara-gara ada setan
inilah, setan itulah. Tapi ya wajar, di negara kita kan memang yang namanya mistik, goib itu sudah menyatu dengan budaya. Jadi ya nggak salah juga gitu kan. Sekarang kita bahas ada wabah aneh lain nih yang berasal dari luar negeri juga. Kalau yang satu ini benar-benar bikin kita nggak habis pikir gitu, yaitu wabah menari yang terjadi di Prancis. Wabah yang satu ini benar-benar nyata dan pernah terjadi di tahun 1518, tepatnya di kota Strasbourg, Prancis, pada musim panas. Pada saat itu, ada beberapa orang yang tiba-tiba menari di luar rumah mereka dengan lengan yang terayun, tubuh bergoyang, dan pakaian mereka sampai basah karena mereka kelelahan, keluar keringat. Dan hal ini mereka lakukan tanpa henti, dari mulai malam hari sampai keesokan paginya. Jadi bisa bayangkan gimana capeknya itu. Wabah ini pada awalnya dilihat oleh orang-orang sebagai sesuatu yang biasa. Beberapa warga berpikir kalau tetangga mereka yang tiba-tiba menari pada malam hari ini hanya ingin mengekspresikan diri, hanya ingin bersenang-senang. Tapi belakangan mereka mulai melihat keanehan. Makin lama makin rame yang menari di depan rumah. Kok makin lama tuh jadi menarinya tuh udah nggak lazim. Sampai-sampai ada yang kakinya berdarah, sampai-sampai ada yang menari sambil menangis, sambil memejamkan mata kayak orang lagi ngigo. Dan bahkan mereka mengabaikan waktu sehingga tidak makan dan minum. Akhirnya hal yang pada awalnya dianggap sebuah hal biasa gitu, lama-lama jadi konyol, dan pada akhirnya lama-lama jadi hal yang mengerikan karena satu persatu dari warga yang menari ini itu tumbang, terjatuh, terbentur kepalanya ke tanah, dan bahkan ada yang tewas karena kelelahan. Akhirnya, fenomena yang aneh ini menimbulkan kekacauan di Strasbourg, Prancis. Pemerintah daerah di saat itu mendapatkan laporan dari banyak warga kalau wabah menari ini sangat mengkhawatirkan karena ada beberapa orang ditemukan menari tanpa sadar. Nah, akhirnya pemerintah langsung turun tangan melihat apa yang sebenarnya terjadi, dan mereka bahkan sampai kaget kok ada wabah kayak gitu. Mereka langsung melaporkan hal ini kepada dokter-dokter yang ada di sana, dan para dokter ini pun langsung melakukan pemeriksaan. Ketika para dokter memeriksa beberapa korban dari wabah menari ini, mereka menyimpulkan pada awalnya mereka berpikir apakah orang-orang ini stres, orang-orang ini menjadi tidak waras gara-gara kelelahan bekerja atau hal-hal lain gitu, ada permasalahan pribadi. Nah, namun setelah dilakukan uji coba, ternyata para dokter ini menemukan penyebab sementara, yaitu mereka menari gara-gara darah di otak mereka itu terlalu panas. Seperti yang gue katakan sebelumnya, wabah menari ini hanya terjadi ketika musim panas, geng. Lalu ternyata prediksi dari para dokter ini tidak sepenuhnya benar. Setelah dilakukan penelitian lain, ditemukanlah fakta yang benar-benar akurat. Ternyata warga di daerah Strasbourg tersebut itu mengalami gejala yang disebabkan karena makanan. Mereka ini memakan salah satu jenis jamur yang tumbuh pada gandum hitam yang basah. Jadi gara-gara jamur yang beracun. Di zaman itu, masyarakat masih belum banyak yang peduli atau mengetahui tentang kandungan-kandungan racun yang ada di dalam makanan. Ya, di zaman itu, uji coba terhadap makanan belum sebagus sekarang, belum selengkap sekarang. Jadi apa aja dimakan gitu. Ya ibaratnya learning by doing. Mana yang beracun ya ditinggalkan, mana yang nggak beracun dijadikan makanan pokok gitu. Nah, salah satunya terjadi terhadap jamur ini. Di saat itu ternyata jamur tersebut menghasilkan bahan kimia yang berhubungan langsung dengan LSD atau halusinasi tinggi. Kalau kalian tahu LSD itu salah satu jenis narkoba yang membuat seseorang tuh halusinasi sampai bisa ngomong sama tembok, bisa ngomong sama pohon, dan biasanya LSD ini digunakan oleh para seniman. Ketika mereka menggunakan LSD, mereka itu bisa berimajinasi sangat tinggi. Salah satu pengguna LSD adalah Steve Jobs, yaitu founder Apple atau penemu brand Apple. Nah, dia bisa pintar, dia bisa menciptakan sesuatu yang menakjubkan gara-gara LSD. Dan itu juga yang dialami oleh warga Prancis, yang dimana mereka berhalusinasi dan menari sepanjang malam hingga lupa waktu. Akhirnya, semua kecurigaan tentang penyebab dari wabah ini terpatahkan. Wabah ini timbul gara-gara zat kimia yang setara atau sama dengan narkoba. Jadi bisa dikatakan orang-orang yang terkena wabah menari ini gara-gara mengonsumsi zat narkoba tadi, yaitu zat kimia dari jamur. Walaupun ada statement yang mengatakan kalau itu adalah kutukan, sihir, dan segala macam, semuanya terbantahkan. Asik ya, kalau di luar negeri tuh penelitiannya tuh ilmiah gitu. Jelas gitu ya kan? Secara sains bisa dijelaskan
dengan akal sehat, penyebab kimianya dan segala macam. Coba kalau di negara-negara lain yang mungkin percaya dengan goib, udah pasti dianggap itu hal goib. Tapi hal ini tidak hanya menjurus ke negara kita loh, geng. Banyak negara-negara yang sama sebenarnya yang mempercayai goib. Salah satunya Brazil, Meksiko, terus Afrika, bahkan sampai ke Mesir. Barisan negara-negara ini yang masih percaya dengan fenomena-fenomena aneh dan dikaitkan dengan hal-hal gaib. Nah, itu dia, geng, penjelasan tentang wabah-wabah aneh yang ada di dunia, yaitu wabah tertidur yang ada di Kazakhstan dan juga wabah menari yang ada di Prancis.